Setiap manusia dilahirkan dengan keunikan yang membuat dirinya istimewa. Namun, di tengah keberagaman itu, kenyataannya masih banyak yang sulit menerima perbedaan. Hal ini menimbulkan berbagai masalah serius termasuk anxiety atau rasa cemas berlebihan yang tidak jarang dirasakan oleh mahasiswa dan mahasiswi. Data menunjukkan kenyataan yang memprihatinkan. Survei Kualiti Ruang Publik Aman KRPH mengungkapkan bahwa 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik, termasuk di area kampus. Mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi korban seringkali mengalami gangguan mental, mulai dari kecemasan yang berlebihan atau anxiety hingga gangguan jiwa jangka panjang. Mereka merasa takut, terisolasi, dan kehilangan kepercayaan diri, bahkan kadang menyalahkan diri sendiri. Selain itu, American Psychological Association atau APA mengungkapkan bahwa selama tahun ajaran 2020 sampai 2021, kesehatan mental mahasiswa semakin memburuk. Lebih dari 60% mahasiswa memenuhi kriteria untuk memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental. Dampak dari berbagai pengalaman kekerasan ini sangat mengerikan. Kita semua berada di fase studi yang menuntut banyak, mulai dari tugas hingga ujian dan persiapan masa depan. Anxiety atau rasa cemas seringkali muncul ketika beban akademik terasa berat atau kita merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi kita sendiri atau orang lain. Rasa cemas seperti ini bisa mengganggu fokus belajar kita, membuat kita sulit tidur, dan kehilangan semangat di kampus. Kita tidak boleh hanya diam dan membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Mari kita mulai dengan memahami dan menerima keberagaman tanpa berprasangka buruk. Empati harus menjadi pondasi sikap kita menempatkan diri pada posisi korban untuk menghentikan ketidakadilan yang membuat mereka menderita. Selain itu, peran kita sebagai individu sangatlah penting dalam memberikan dukungan saat menemukan perundungan atau kekerasan. Pastikan kita mendukung korban tanpa menyudutkan dan bila perlu bantu mereka melapor kepada pihak berwenang secara aman. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa saling berbagi beban akademik. Diskusi tugas kelompok dengan hati-hati, buatlah jadwal belajar yang realistis dan gunakan teknik manajemen waktu. Dengan berbagi tugas dan dukungan teman studi, beban tidak lagi terasa berat sehingga kita bisa belajar dengan lebih fokus dan kreatif. Mari kita bangun budaya kampus yang mendukung kesehatan mental, dengarkan teman yang terlihat gelisah tanpa menghakimi, ajak mereka berbicara, dan dorong mereka mencari bantuan jika diperlukan. Selain itu, kita juga perlu untuk menjaga pola hidup sehat, yaitu dengan cara tidur yang cukup, istirahat yang cukup, antara tugas, makan yang teratur, dan tetap aktif untuk berolahraga. Hal-hal sederhana seperti ini bisa membuat kita jauh lebih tenang saat menghadapi ujian, presentasi, atau deadline. Yang terpenting, marilah kita bersama-sama menciptakan ruang aman yang nyaman untuk kita semua di area kampus. Tanamkan nilai-nilai saling menghargai, tolaklah kekerasan dalam segala bentuknya, dan bangun budaya yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Ingatlah bahwa anxiety bukanlah hanya masalah kecil yang bisa diabaikan. Rasa takut yang berakar dari kekerasan dan intoleransi harus kita tanggulangi bersama sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kita. Kalau saat anxiety menyerang, jangan ragu buat cari bantuan profesional atau curhat sama teman dekat dan dosen yang suportif. Ingat, kita nggak sendirian. Anxiety itu wajar, tapi kalau kita kerjasama dan saling support dan bisa menciptakan ruang aman yang nyaman, kita bisa terlepas dari rasa takut yang mengganggu itu. Mari kita bebaskan diri dan orang-orang di sekitar kita dari rasa takut.
Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik, lebih aman, dan penuh kasih. Karena kita mahasiswa yang keren, bisa melalui semua ini dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Cukup sekian pidato persuasif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.